Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hukum Keluarga A dengan mata kuliah Teknik Mediasi akan melakukan video simulasi mediasi. Saya Hanifah Nur Aisyah dengan NIM 2213010121. Saya di sini berperan sebagai mediator. Saya Munadia Sanda dengan NIM 2213010067. Di sini berperan sebagai Dewi. Saya Ami Alifa dengan NIM 2313010032 akan berperan sebagai adik saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat masuk Ibu. Permisi Bu. Iya, silakan di sini Bu. Dengan Ibu Sari dan Ibu Dewi. Yang mana Ibu Sari? Saya Bu. Ibu Dewi berarti Ibu ya. Berarti Ibu kakaknya dan Ibu Sari adiknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya di sini berperan sebagai mediator yang memandu jalannya mediasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Ibu Dewi dan juga Ibu Sari. Dan Ibu, perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya di sini berperan sebagai mediator yang memandu jalannya mediasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Ibu Dewi dan juga Ibu Sari. Sebelum kita memulai mediasi, saya perlu menjelaskan mediasi ini bertujuan untuk membantu Ibu berdua mencari solusi bersama. Saya di sini bersifat netral, tidak berpihak ke salah satu pihak, dan keputusan ada di tangan Ibu berdua. Sebelum kita melanjutkan mediasi ini, saya perlu menekankan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh memotong pembicaraan lawan. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, pembicaraan ini bersifat rahasia. Dan yang keempat, kita fokus mencari solusi bersama dan tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Baik, mari kita mulai. Yang mana tadi Bu Dewi? Ibu Dewi silakan. Ibu Dewi silakan Ibu ceritakan permasalahan yang terjadi menurut pendapat Ibu. Jadi begini Bu, Ibu kami meninggalkan sebuah rumah dan uang senilai 100 juta. Jadi menurut saya pembagian yang ada itu apabila rumah tersebut dijual, kemudian hasil penjualan rumah itu ditambah dengan uang senilai 100 juta tadi dibagi dua. Saya membutuhkan uang itu untuk biaya kuliah anak saya Bu. Kebetulan saya sudah memiliki rumah, jadi saya sudah tidak membutuhkan rumah tersebut. Berarti di sini Ibu Dewi butuh dana untuk pendidikan anak dan juga butuh keadilan dalam pembagian warisan tersebut ya Bu? Iya betul. Sekarang Ibu Sari, silakan Ibu ceritakan permasalahan yang terjadi menurut pendapat Ibu. Jadi begini Bu, saya tahu kakak butuh uang, tapi saya juga butuh rumah itu Bu, karena saya juga belum punya rumah. Dan lagi pula rumah itu penuh kenangan dengan orang tua saya. Jadi saya mengusulkan kalau rumah itu untuk saya dan uang 100 juta untuk kakak. Berarti di sini Ibu Sari butuh tempat tinggal dan juga untuk menjaga kenangan yang ada di rumah tersebut gitu. Iya. Tapi kakak Ibu merasa kalau misalnya Ibu kan tadi mengusulkan untuk menghasilkan 100 juta gitu dan juga ngambil rumah. Tapi kakak Ibu merasa kalau ini nggak adil gitu karena nilai rumah jauh lebih tinggi. Benar begitu Ibu? Iya Bu, rumah itu kalau pada zaman sekarang itu harganya kisaran 400 juta. Jadi kalau saya yang memberi saya 100 juta, saya lebih besar dong Bu. Oke. Ibu Dewi, selain dari uang untuk pendidikan anak tadi dan juga keadilan untuk pembagian harta, apalagi yang penting bagi Ibu? Saya ingin pembagian yang adil Bu. Toh saya juga ikut merawat ibu ketika sakit, jadi saya tidak mau dirugikan. Kalau Ibu Sari, selain tempat tinggal, apalagi yang penting bagi Ibu? Yang penting bagi saya itu hubungan saya dengan kakak. Saya tidak mau hanya karena harta warisan ini hubungan saya dengan kakak itu menjadi buruk dan berakibatkan kami bermusuhan. Lagian rumah sewa di zaman sekarang itu sangat memberatkan bagi saya Bu. Oke, berarti di sini Ibu Dewi butuh uang untuk dana pendidikan anaknya, sedangkan Ibu Sari butuh tempat tinggal dan juga untuk menjaga hubungan dengan kakaknya. Benar begitu Ibu Sari dan Ibu Dewi? Benar Bu. Baik, mari kita cari solusinya ya. Sebelumnya, apakah Ibu Dewi dan Ibu Sari sudah tahu harga rumah tersebut? Saya tidak tahu Bu. Mungkin kakak tahu. Ibu Dewi pernah? Saya tidak tahu Bu. Setuju nggak kalau misalnya kita pakai jasa penilai rumah untuk mengetahui harga rumah tersebut? Setuju. Bagus. Sekarang Ibu Sari, apakah Ibu Sari bisa mendapatkan pinjaman ke bank untuk membayar kakak? Saya akan mencoba. Ibu Dewi, kalau misalnya Ibu Sari mendapat pinjaman dari bank dan membayar Ibu, apakah Ibu setuju kalau misalnya Ibu Sari ini yang mendapatkan rumah? Ya, kalau
misalnya dia bisa membayar saya sejumlah bagian saya dengan adil, ya tidak masalah. Bagaimana kalau begini? Kita berikan waktu kepada Ibu Sari selama 3 bulan untuk mengurus pinjaman ke bank. Nah, kalau Ibu Sari bisa mendapatkan uang pinjaman ke bank, berarti Ibu Sari mendapatkan rumah tersebut, sedangkan Ibu Dewi mendapatkan uang 100 juta plus sisanya nanti dari Ibu Sari. Tapi kalau misalnya Ibu Sari tidak mendapatkan uang pinjaman dari bank, berarti rumah itu kita jual dan uang hasil penjualan tersebut kita bagi 2. Bagaimana Bu? Baik Bu, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mendapatkan pinjaman. Ibu Sari, Ibu Dewi bagaimana? Ya tidak masalah, asal harganya sesuai dengan nilai pasar dan bayarnya jelas. Oke. Baiklah, dari hasil mediasi ini saya mendapatkan 5 kesepakatan yang saya bacakan. Yang pertama, kita nilai rumah pakai jasa penilai profesional, biaya ditanggung bersama. Yang kedua, Ibu Sari punya waktu 3 bulan untuk mencari pinjaman ke bank. Yang ketiga, kalau berhasil Ibu Sari mendapat pinjaman ke bank, Ibu Dewi dapat semua uang 100 juta plus kompensasi dari Ibu Sari. Ibu Sari dapat rumah, misalnya nilai rumah ini kan 400 juta, ditambah dengan uang hasil tabungan tadi 100 juta, berarti totalnya semua 500 juta. Ibu Sari dan Ibu Dewi mendapatkan bagian masing-masing 250 juta. Karena Ibu Sari dan Ibu Dewi sudah mendapatkan 100 juta, berarti sisanya 150 juta lagi akan dibayarkan oleh Ibu Sari. Dan yang keempat, kalau tidak berhasil, rumah dijual, hasil penjualan plus uang 100 juta dibagi 2. Tapi Ibu Sari diberikan prioritas untuk beli rumah tersebut. Yang kelima, semua dibuat surat perjanjian resmi di notaris. Apakah Ibu berdua setuju? Setuju Bu. Oke, bagus sekali. Saya senang Ibu berdua bisa menemukan jalan tengah, dan ini juga menandakan bahwa Ibu lebih mengutamakan kekeluargaan. Sekarang kita akan menjadwalkan penilaian rumah minggu depan. Jadi Ibu berdua harus hadir datang kemari ya Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Jangan sibuk dong Bu. Iya Bu. Biasakan ya Bu. Iya saya. Ada lagi pertanyaan? Ibu Sari, Bu Dewi? Saya rasa sudah cukup Bu, terima kasih. Saya juga merasa sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga lancar untuk proses semuanya ya. Dan terima kasih sudah kooperatif dalam melakukan mediasi pada